Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadha nabiyil karim Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Semoga sebagaimana kita bertemu berkumpul bertatap muka di majelis yang mulia ini, kelak Allah juga himpun kembali kita dalam kondisi yang lebih baik di surganya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita sedang melatih diri kita, menyadarkan diri kita bahwasanya setiap nikmat, karunia, prestasi, pencapaian, pujian, apapun yang baik dari kita, zahir maupun batin, itu semua atas pertolongan Allah. Kita dianggap gagah, kita dianggap berilmu, kita dianggap kaya, kita dianggap hebat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita dan aib kita tidak ditampakkan di hadapan orang lain. Maka memperbanyak ucapan alhamdulillah adalah bagian dari ketahudirian kita sebagai hamba. Ketahudirian kita bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Di pertemuan sebelumnya kita tegaskan pentingnya mengetahui status. Ada status sosial, ada status ini itu. Tapi yang kemarin adalah bagaimana status kita sebagai hamba dan status Allah sebagai Tuhan kita. Itu kita sampaikan di pertemuan yang lain. Pada kesempatan ini kita akan coba memahami satu hal dasar sekali yang tiang yakin semuanya sudah paham, mengerti, tapi izinkan tiang mengulang, mengingatkan, mungkin juga ada yang belum tahu sehingga bisa menyadari betapa kita ini tidak mungkin tidak bisa berterima kasih pada Allah dalam hal iradatullah. Iradatullah itu artinya kemauan Allah, kehendak Allah. Kita hidup Bapak Ibu tidak bisa dan tidak mungkin tidak punya keinginan. Bapak Ibu berangkat dari rumah saja itu keinginannya pengen sholat jamaah di Masjid Agung, ada pengajian rutin, saya pengen hadir. Itu sudah bawa satu keinginan. Selama duduk ini saja bisa jadi pulang nanti kira-kira apa saya belikan anak istri saya. Mungkin ada yang nitip gorengan, ada yang nitip bakso, ada yang nitip apa. Besok apa keinginan saya? Lusa apa keinginan saya mau kemana, saya mau beli apa, saya mau ketemu sama siapa. Pekan depan bagaimana, bulan depan bagaimana, tahun depan bagaimana. Ketika saya usia sekian, saya ingin apa, Begitulah manusia. Selama dia hidup di dunia selalu dipenuhi dengan keinginan, impian, harapan. Tetapi yang harus kita tahu, keinginan kita Bapak Ibu itu pasti terbatas. Pasti ada dua kemungkinan, dia tercapai saja nih, bercabang lagi 100% persis seperti yang kita mau, atau dia 90%, 80%, atau bahkan setengah persen, atau bahkan cuma sedikit sekali dari keinginan kita, atau bahkan tidak jadi. Maka ketika kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun,
Itu harus kita pahami, kita tidak mungkin sama seperti Allah. Betapapun kita merencanakan, menyusun rencana, menyiapkan, ada hajatan, ada kondangan, dia sudah sewa terop, dia sudah ini bayar mahal, dia sudah persiapkan semuanya. Allah itu tanda kutip ya, menggagalkannya itu tidak mesti bilang bubar. Cukup turunkan hujan deras lebat, itu acara bisa berantakan. Jadi kita harus paham, keinginan kita itu tidak mungkin bisa 100% terjadi. Kalau bisa, itu taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah, apa yang Ia inginkan, apa yang Ia kehendaki, itu pasti terwujud. Maka pada kesempatan ini kita harus sama-sama sharing, mengimani, menyadari status kita sebagai hamba melalui kacamata iradatullah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud 107, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mengerjakan apa yang Ia kehendaki. Dan apa yang Dia kehendaki pasti terwujud, pasti tercapai. Berbeda dengan kita sudah siapin, ada kendala sedikit nggak jadi. Ya. Udah nyiapin gini ternyata terlambat sedikit, gagal. Sudah matang persiapan, menurut kita matang, ya, ternyata tidak berhasil. Jadi inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu menghendaki. Kalau sudah menghendaki, Dia akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka beberapa imam kita di beberapa tempat kita sering dengar, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang kamu menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mani'a lima wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada orang yang mampu memberi kalau Engkau menghalanginya. Satu masjid ini ya katakanlah ada 50 orang berusaha memberikan saya 1 gelas air minum. Kalau Allah tidak menghendaki, mau gimana pun caranya nggak jadi, nggak nyampe. Atau satu orang, satu masjid ini pengen melempari saya gitu. Tapi kalau Allah menghalangi, ya tidak bisa juga. Jadi ketika kita membaca wirid, zikir, doa, syukur sekali, bagus sekali kalau kita bisa menghayati. Bagaimana cara menghayati? Tahu artinya memang. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang mampu menghalangi kalau Engkau sudah ngasih. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu memberi kalau sudah Engkau larang. Nah, ini sebenarnya bahasa lain daripada la haula wala quwwata illa billah. Bahasa lainnya begitu. Maka kita lihat ya, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Kita ini manusia hanya bisa berencana, ya, kedulu mati. Kita merencanakan kedulu tua. Kita hanya bisa memimpikan keduluan meninggal. Atau orang bangun toko, tokonya udah jadi, sudah siap grand opening, tinggal buka kunci gitu, kecelakaan meninggal. Ada orang yang sudah akan wisuda, jilid skripsinya untuk diserahkan kepada dosen, kecelakaan meninggal. Ada yang orang sudah siapkan acara, sebar undangan pernikahan, undangan sudah disebar, terop sudah berdiri, gaun sudah dipesan, prasmanan sudah beres, akan hari H meninggal. Gagal itu tidak mesti meninggal, ada saja cara-cara Allah untuk menggagalkan. Dan Masya Allah, ini akidah orang. Maka orang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita semuanya ini, ada namanya mengimani sifat 20 Allah. Murid, Allah wujud qidam baqa khalafatuhu lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayyan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman
Ada nama Allah, sifat Allah murid. Murid itu artinya yang maha berkehendak, yang maha menghendaki. Kalau bahasa Indonesia murid itu artinya pelajar. Aroda yuridu fahuwa murid. Orang yang ingin. Orang yang ingin. Makanya murid, pelajar itu adalah orang yang ingin ilmu. Tapi dalam bab akidah, murid di sini artinya Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha mau. Kemauan Allah itu, kalau kita lihat penjelasan sifat 20 itu, ciri-ciri Allah sebagai Allah murid ya, Allah muridun ya. Allah murid itu adalah Allah keinginannya tidak bisa ditolak, itu satu. Allah kalau sudah berkehendak hujan ya hujan ya, mau datangin pawang kayak apa ya hujan ya hujan, mau pawangnya bayarnya mahal hujan ya hujan, mau orang sholat istisqa minta hujan, kalau Allah nggak hendaki nggak hujan. Sifat dan ciri kedua murid itu adalah Allah melakukan sesuatu tidak dipaksa, tidak bisa dipaksa. Allah ketika melakukan sesuatu tidak dalam kondisi terpaksa, jemaah. Jadi Allah menciptakan matahari lalu terbitkan dari timur ke barat, hingga sampai suatu saatnya nanti ketika kiamat datang terbit dari barat ke timur, itu Allah tidak bisa dipaksa. Ya Allah, terbitkan dong matahari dari barat sekarang, tidak bisa. Kehendak Allah itu tidak berdasarkan paksaan siapapun. Malaikat ketika tahu Allah akan menghendaki manusia, maka menciptakan manusia, malaikat nego melobi Allah. Bagaimana mungkin kau akan menciptakan, wahai Tuhan semesta alam, makhluk yang akan ya, saling bunuh, wayasfikud dima, saling menumpahkan darah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih tahu daripada kamu. Setelah disampaikan begitu, malaikat langsung cep diam. Tapi dalam bab doa ini pengecualian. Oh, Ustaz, kalau seandainya Allah melakukan sesuatu tidak karena dipaksa, berarti kita tidak usah berdoa. Karena doa itu sedikit banyak memaksa Allah. Ini orang liberal punya pemikiran. Itu sebenarnya mereka menghendaki kita itu jarang berdoa. Allah itu zat yang tidak bisa dipaksa, tidak usah dipaksa, kalau ngasih-ngasih aja. Benar. Tapi di satu sisi kita diminta untuk berdoa. Berdoa itu bukan memaksa Allah. Ya, ini jangan salah paham. Ketika kita susah menjalani takdir hidup yang kita rasa berat, kita berdoa, kita tidak sedang memaksa Allah untuk mau melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan. Berdoa itu kita minta membujuk merayu Allah agar sifat Rahman Rahimnya lebih nampak, lebih dekat kepada kita. Jadi ketika Allah mengabulkan permintaan seorang hamba, mengubah posisi kondisi seorang hamba dari posisi yang sulit menjadi lebih mudah, itu bukan karena terpaksa, karena didoakan tadi, tetapi Allah ya tersentuh dengan doa itu, lalu nampaklah ditampakkan Rahman dan Rahim Allah. Jadi tidak sama ya. Allah melakukan sesuatu tidak mungkin terpaksa. Allah ketika hendak menerbitkan matahari dari barat, ya ketika waktunya, tanpa disuruh pun matahari itu akan terbit. Memang sudah waktunya. Tapi semua ini atas kehendak Allah SWT. Maka kita lihat ya, kita memahami takdir Allah Subhanahu wa taala terkait dengan iradatullah, kuasa Allah itu. Saya ingat ada satu perdebatan kecil-kecilan antara murid dan guru. Ini kalau tidak salah pernah saya sampaikan atau tidak saya lupa. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah. Imam Syafi'i itu imam mazhab kita. Sebagian besar Ahlus Sunnah yang berada di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand, Brunei, Singapura, itu bermazhab fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Itu punya guru Imam Malik. Jadi, awal Imam Abu Hanifah, punya murid Imam Malik,
punya murid Imam Asy-Syafi'i, punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam kita Imam Asy-Syafi'i. Beliau sempat bertemu dengan gurunya Imam Malik. Terjadi dialog. Dialognya terkait kehendak Allah, dalam hal ini takdir terkait rezeki. Ya, rezeki. Jadi Imam Malik sedang ngajar di depan murid-muridnya, termasuk ada Imam Asy-Syafi'i, disampaikan bahwasanya sudah lakukan pekerjaanmu, lakukan kewajibanmu, taat patuh sama Allah, bertawakal, insya Allah kamu akan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sudah bubaran majelisnya, Imam Syafi'i ini bertanya, menghadap kepada gurunya, wahai guru, mohon maaf saya bertanya, tadi Anda menjelaskan bahwasanya rezeki itu ada kalanya bisa datang tanpa diusahakan. Cukup dengan kita yakin, cukup kita tawakal, cukup kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, maka akan datang. Ya, ada kalanya demikian. Saya tidak percaya. Kita harus berusaha 100% baru kita dapat sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, ini debat. Debatnya orang alim itu menyejukkan. Maka Imam Malik mengatakan, ya udah kalau nggak percaya nanti suatu saat kamu akan paham. Akhirnya berpisahlah antara dua sosok mulia ini, guru dan murid. Tibalah hari di mana ada panen di perkebunan anggur. Imam Syafi'i yang melihat orang-orang di kampungnya itu sedang panen, itu ikut bantu gitu, ikut nolongin. Sebagai tanda terima kasih, upah dan bayaran karena Imam Syafi'i juga membantu. Jadi ini gambaran memang ulama itu orang dulu juga bekerja, tidak gengsi, tidak malu, selama yang dikerjakan adalah pekerjaan yang halal. Jadi Imam Syafi'i ikut bantu panen anggur masyarakat. Lalu diberikanlah sebagai tanda terima kasih beberapa ikat, ya, beberapa tundun anggur yang sedang fresh, yang sedang matang, yang baru saja matang dipetik dari pohon. Imam Syafi'i alhamdulillah terima kasih, tersenyum. Lalu dia teringat, wah, saya pengen bawa ke Imam Malik, ke guru saya pengen buktikan saya bisa dapat anggur ini karena saya berjuang, karena saya menjemput anggur ini, menjemput rezeki. Jadi dia senang dua hal. Senang yang pertama karena dikasih, ya alhamdulillah. Senang yang kedua karena punya hujjah, punya alasan, punya bukti untuk dibawa menghadap kepada gurunya bahwasanya rezeki itu harus dicari, tidak ada pilihan lain. Nah, jadi membawanya itu hujjah, bukan untuk merasa menang terhadap gurunya, bukan untuk merendahkan gurunya, untuk menyatakan bahwasanya pilihannya atau pernyataannya itu benar loh. Lalu ditunggu gurunya lagi mengajar, gurunya habis mengajar, datang ke rumah dan diterimalah Imam Syafi'i datang dengan membawa oleh-oleh anggur. Diletakkan di mejanya, lalu terjadi percakapan, basa-basi, singkatnya dipersilahkanlah gurunya, terima kasih, maka wahai guru, saya kesini ingin membawa bukti, membawa hujjah, pernyataan yang kuat bahwasanya inilah apa yang saya sampaikan itu benar. Saya itu dapat anggur ini karena keluar dari rumah saya karena bekerja keras, maka saya dapat. Bukankah ini sebagai bukti pernyataan saya? Imam Malik sambil ngunyah anggur, satu tambah lagi, senyum. Ya sama. Saya juga dari tadi ngajar, capek, terik panas gini, saya membatin. Kayaknya enak nih kalau makan anggur. Saya tidak pergi ke kebun sebagaimana engkau pergi ke kebun. Saya tidak perlu berkeringat sebagaimana engkau berkeringat. Saya cukup mengajar. Saya cukup mengerjakan kewajiban saya, tugas saya. Lalu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi bim salah bim begitu.
engkau datang ngasih saya anggur, persis seperti apa yang saya pengen. Akhirnya dua orang cendekia ulama kita ini tertawa, tersenyum. Iya ya, kamu benar, saya benar. Kamu benar karena berusaha, saya benar karena tawakalnya benar. Kadang orang banyak tawakalnya aja sekarang, tawakal tapi kurang usaha. Imam Malik itu banyak orang terpotong ceritanya menghapuskan bagian bahwasanya beliau mengajar. Ini sering dilupakan. Kayak Imam Malik bilang, duduk datang anggur, bukan itu poinnya. Beliau mengajar, tetap melakukan kewajibannya, tetap melakukan apa yang diminta. Maka dikatakan dalam kitab Al-Hikam, Al-Hikam itu apa ya? Bukan kalamullah, isinya bukan Al-Qur'an, bukan pula hadis. Derajatnya tidak sama seperti hadis. Hanya pendapat ulama, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, tapi ungkapan itu dalam, bermakna, berkesan. Beliau bilang apa? Ijabatuka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka. Kesungguh-sungguhanmu terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin. Dijamin ini. Rezeki sudah dijamin, keturunan sudah dijamin, jatahnya begitu, pasangan sudah dijamin, rumah sudah dijamin. Tapi kita berlebihan mengusahakan itu, sehingga meninggalkan apa yang diminta oleh Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan amal ibadah, meninggalkan yang baik-baik, ketaatan, hanya untuk ngejar yang sudah dijamin sebenarnya. Ini tegas nih Imam Ibnu Athaillah. Itu bukti dalilun alantimasil basir. Lemahnya mata batin, salah kita melihat hidup. Betapa banyak orang yang mengejar dunia mati-matian sampai meninggalkan sholat, padahal dunia sudah dijamin sama Allah. Sholat yang diminta untuk kita, diminta kepada kita. Allah tuh minta kita sholat, tapi yang diminta malah ditinggalkan, mengejar sesuatu yang sudah dijamin. Ini perlu perenungan memang ungkapan ini berat. Jadi harta hidup kita ini secara umum sudah dijamin, meskipun perlu diupayakan. Tapi yang wajib kita lakukan adalah apa yang diminta oleh Allah. Apa yang diminta sama Allah? Sholat, itu yang jelas jelas diminta sama Allah. Tapi kadang kita abaikan. Repotnya lagi meninggalkan yang wajib dengan mengejar yang sudah dijamin. Nah, jadi ini sama sebenarnya, apa namanya, ungkapan ini relate, dia cocok dengan apa yang dicontohkan oleh dua ulama karismatik kita, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, itu yakinlah kalau terwujud karena Allah yang nolong. Tapi kalau tidak terwujud, yakinlah bahwasanya Allah itu maha kuasa mengganti keinginan kita semoga dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya orang yang beriman itu sangat dekat dan tidak bosan-bosan diulangi konsep sabar sama syukur. Jadi kalau ditanya apa bab paling sering diulang-ulang di pengajian, tidak ada lain dan bukan sabar sama syukur. Kalau dia tercapai, terwujud, dia bersyukur. Kalau tidak terwujud, bersabar. Bahkan di bab yang lebih tinggi di kajian tasawuf, ada orang yang bersyukur ketika tidak terwujud. Nah, ini agak berat ya. Jadi tidak semua orang sampai kepada makom itu. Ada orang yang justru ditimpa musibah, dia bilang alhamdulillah. Ini berat. Umumnya orang ketika ditimpa musibah, dia bersabar, dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umumnya orang ketika senang, bahagia, dia bersyukur. Tapi ketahuilah ada orang-orang yang bahkan ditimpa musibah pun dia bersyukur. Ibrahim bin Adam itu pernah berjumpa dengan seorang pengemis. Ini contoh sering saya sampaikan dan tidak bosan-bosan. Kita coba bayangkan jadi orang yang ditemui oleh Ibrahim bin Adam itu buta, tidak bisa melihat,
tangannya tidak ada, kakinya ya buntung gitu, tidak punya rumah, hanya duduk di pinggiran pasar, hidup berharap daripada suapan orang yang lewat. Ini kondisinya tidak semua pernah melihat. Di Tanjung saya rasa belum tentu ada orang yang seperti itu. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, duduk berharap hanya dari suapan kasih sayang orang. Buta, tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Kita bayangkan posisinya, kondisinya sudah ngenes, sudah sangat memprihatinkan. Ketika Ibrahim datang, jangan lihat mulutnya orang ini komat kamit gitu ya, kayak sedang baca wirid sesuatu. Semakin didekati, yang terdengar adalah alhamdulillah ala kulli ni'am. Ya Allah, saya terima kasih sekali kepada atas semua nikmat. Orang seperti itu masih bisa bilang alhamdulillah, wiridnya alhamdulillah. Mungkin saya bisa bayangkan, kayaknya bilang alhamdulillah lebih sering daripada kita. Yang lengkap, yang sempurna, lebih sempurna secara fisik, yang lebih kaya, yang lebih dipandang, yang lebih dibandingkan orang. Maka tersentuh sufi kita ini bertanya, bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan alhamdulillah, nikmat apa? Nikmat apa? Kau nggak punya tangan, nggak punya kaki gitu. Anggaplah ini ujian pertanyaannya. Tidak melihat, hidup hanya dari belas kasihan orang. Alam yubqini lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Tidakkah Allah masih menyisakan untukku lisan yang berzikir, lisan, lidah yang masih bisa mengucapkan alhamdulillah, yang masih disisakan oleh Allah kepada tunawisma ini, kepada pengemis buta tua ini, itu disyukuri sedemikian rupa. Alam yumkini lisanan dzakir. Bukankah Allah masih nih menyisakan lisan untuk berzikir? Wa qalban syakiran, hati yang bersyukur. Dari gambaran cerita singkat ini, kita di mana? Kita berbanding dengan si tua yang mungkin dianggap orang ini hina, ya, tidak dipandang lah, orang malu dekat sama dia. Itu di mana kita? Yang Allahu Akbar, mata masih melihat, badan masih sehat, anggota tubuh yang lengkap. Jadi selalu kita ingatkan, Bapak Ibu yang ke masjid ini kan macam-macam nih kondisinya. Ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Motor saja ada motor tua gitu, motor butut. Ada yang pajaknya sudah mati, ada yang lampunya sudah tidak terang, sennya udah nggak hidup, standarnya harus diganjel pakai batu. Bersyukur Pak, bersyukur Bu. Itu kendaraan yang akan kita bawa ke surga. Atau bahkan ada yang kesini naik sepeda. Atau saudara kita ini jalan, setiap azan jalan. Kaki, roda, mobil, kendaraan yang kita pakai untuk taat, itu kita bawa dia ke surga. Makanya ungkapan harta itu tidak usah dikejar, tidak dibawa mati. Nanti dulu, harta yang mana? Ada harta yang bisa dibawa mati. Ada harta yang bisa kita lihat hasilnya dikubur. Ada harta yang bisa kita lihat nanti di akhirat ada. Jangan dipukul rata. Udah, harta itu nggak dibawa mati kok. Beda dengan keyakinan yang tidak seiman dengan kita. Memahami harta dibawa mati, dia buat kuburan yang besar, mobilnya dimasukin. Kalau ada rumah, rumahnya dia bangun, kulkasnya. Ya ditanya kenapa? Biar dipakai jalan-jalan. Sudah lain dunia kita, dimensi kita, alam kita sudah beda.
Jangankan dengan alam kubur, kita dengan alam rahim ibu kita saja sudah beda. Kita makan, Bapak Ibu, itu ini menurut sains, saya nggak ngarang. Kita makan ketika dalam rahim ibu kita itu melalui tali pusar. Apa yang dimakan, nutrisi yang dimakan ibu kita itu sampai kepada kita melalui tali pusar yang terhubung, ya. Jadi tali pusar kita, pusar ada dua hal ya, ada dua hal yang masih ikut terus sama kita. Ketika kita hidup, pusar kita ini adalah yang pernah bergabung dengan ibu kita. Jadi ada ya yang pernah dampingi lahiran tahulah. Pusar itu kan ada masanya dia diputus dan dia lepas. Itu penghubung antara nyambung antara nutrisi ibu ke anak itu adalah tali pusar. Yang kedua tulang ekor. Tulang ekor ini adalah satu-satunya benda yang ciptaan Allah yang melekat dalam diri kita, yang nanti akan darinya kita dibangkitkan. Ima kita ke surga, naudzubillah kita ke neraka. Dari situ kita dibangkitkan. Tulang ekor itu nggak bisa hancur. Pernah ada penelitian ya, agama yang biasa membakar jenazah orang yang meninggal itu membakar dengan panas ribuan derajat Celcius yang sudah sangat panas. Semua anggota tubuh ini menjadi apa? Bukan debu, apa namanya? Arang ya, jadi ya arang begitu ya, jadi arang. Semua sudah jadi tumpukan gitu di kais-kais gitu, mau dimasukkan ke dalam guci, dalam tempat yang nanti darinya bisa ada macam, ada yang dimakamkan, ada yang disebar di kali, ada yang disebar di laut, macam-macam lah keyakinan orang. Bersyukurlah kita Islam meninggal dikubur dan tidak ada cara terbaik untuk menghormati jenazah selain dikubur. Tidak ada cara terbaik menghormati orang meninggal selain dikubur. Tidak ada. Jadi ketika dikais-kais itu ada satu gumpalan keras, coba diambil, ternyata itu adalah tulang ekor kita, kecil, bentuknya itu kayak gunung kecil gitu, dia segitiga kayak piramid kecil sekali. Itu dihancurkan, mau dipukul nggak bisa hancur, mau dipres ditekan pakai hidrolik nggak bisa hancur. Nah, ini janji Allah dan janji Rasulullah, darinya kita akan dibangkitkan. Ya, jadi kita ketika dalam perut ibu ini sama sekarang sudah berbeda alamnya. Anak kecil itu bisa makan nutrisi dari ibu itu tersambung dari tali pusar tadi. Ketika kita dilahirkan, tali pusar itu sudah tidak lagi menjadi tempat masuknya makanan, diganti dengan mulut kita. Ini Allah mengganti dengan yang lebih baik. Coba Allah tuh gimana nggak kesayang sama kita. Yang dulu kita makan dari tali pusar, kita lahir, diganti mulut kita lah yang mengambil peran tali pusar itu, sehingga kita bisa makan, kita bisa minum. Semakin kita dewasa, dulu awalnya cuma ASI lama-lama jadi bubur lama-lama nasi yang ini kan terus sekarang ya martabak masuk, bakso masuk, pelecing masuk, es dawet masuk, cendol masuk, buah masuk, durian masuk. Jadi Allah mengganti situasi alam yang dalam rahim itu, diganti dengan sesuatu yang lebih nikmat. Lantas kita tidak bersyukur, kok bisa? Jadi insyaallah ya, kita harus yakin bahwasanya keinginan Allah itu, kehendak Allah itu, atau penolakan Allah, penundaan Allah, kita digagalkan terhadap sesuatu yang kita inginkan, pasti ada maslahatnya, pasti ada kebaikannya, pasti ada maksud dan tujuan. Bahasa sederhananya hikmah lagi, pasti ada hikmahnya. Hikmah itu ada yang orang tahunya nanti, ada tahunya nanti, atau bahkan saya meninggal dia nggak tahu hikmah. Karena kalau dia tahu hikmahnya, itu tidak lagi dikatakan hikmah. Orang yang cepat memahami hikmah itu orang yang alim, orang yang soleh, orang yang bertakwa, bisa pintar dia melihat, oh ini pasti ada maksudnya. Tapi maksud yang hakiki hanya Allah yang tahu. Jadi kita itu ketika ditimpa ujian, coba belajar, berpikir ini apa ya hikmahnya.
Pernah ada yang curhat, saya kalau ke masjid itu sandal saya hilang. Nasihat kita sederhana, bersyukur sandalnya hilang di masjid. Kalau di diskotik hilangnya, tapi kan tanda pernah ke diskotik. Kalau hilang ke masjid, tanda pernah ke masjid. Nggak usah dipusingkan. Jadi bersyukur, bukan berarti kita berharap motor kita hilang. Oh, motor kita hilang di masjid, tanda pernah masjid, tidak gitu. Tapi kita lihat segala sesuatu itu mengandung hikmah. Sebagai penutup, yang ingin kutip ini ada pernyataan menarik. Nahnu nurid, kita itu punya keinginan, kita mengupayakan keinginan kita. Wallahu yurid, Allah itu punya kehendak, punya keinginan. Keinginan kita, ini keinginan Allah. Keinginan kita bisa saja terwujud, bisa saja tidak. Tapi keinginan Allah pasti terwujud. Nahnu naf'alu ma nurid. Kita ini hanya bisa merencanakan keinginan kita. Wallahu yaf'alu ma yurid. Sedangkan Allah pasti bisa mewujudkan keinginan. Wallahu yaf'alu fi waqti yuriduhu la fi waqti nurid. Allah memberikan kita keinginan kita sesuai dengan keinginannya di waktu yang Dia mau, bukan di waktu yang kita mau. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Kita pasang target di usia 25. Itu maunya kita. Tapi Allah mengabulkan kita di usia 40 misalnya. Ketahuilah di kacamata iman, orang bertakwa, di kacamata akidah. Mau upaya apapun yang kita lakukan, sebelum 40 tidak akan bisa mewujudkan keinginan kita untuk punya rumah. Karena keinginan itu mutlak prerogatif Allah yang akan memberikan di waktu yang Dia mau, bukan di waktu yang kita mau. Jadi sekarang ini latihan ego, latihan menahan ego kita. Kalau kita punya keinginan, sudah berusaha tawakal sama Allah, berarti waktunya Allah yang bermain, bukan waktunya kita. Itu saja. Jadi kadang ada kala tanpa usaha juga kadang kita dikasih. Contohnya kayak tadi Imam Malik tadi tidak berusaha untuk mendapatkan anggur. Kita saya rasa pernah semua mengalami. Pengen makan bakso, tiba-tiba ada orang datang keluarga kita ngasih bakso. Itu tidak ada keluar uang, tidak perlu melangkah, tapi dikasih. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu rahasia Allah. Ada upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu, ada yang cukup untuk kita melihat saja datang. Bukan karena kita yang hebat, tapi Allah yang ngasih. Bisa jadi kenapa? Dulu kita pernah bantu orang, bisa jadi Dia balas budi. Jadi balas budi itu bukan timbal balik ya. Kita kalau bantu orang, satu niatannya karena memang Allah nyuruh kita bantu orang, bukan karena agar Dia bantu kita. Kesalahan. Karena bisa jadi dan Dia tidak bisa bantu kita, tapi orang lain yang nanti bantu kita. Ada ilustrasi menarik. Gajah itu ada kata kehujanan, lalu gajah berdiri di atas kata itu melindungi agar kata ini tidak kehujanan. Apa gajah ini berharap suatu saat kata ini bisa mayungin dia? Mungkin nggak kata, kodok itu bisa mayungin gajah kan? Tapi ada cara Allah untuk melindungi gajah. Misalnya ada pohon yang sangat rindang, lalu gajah bisa dilindungi. Jadi tidak mesti hubungan itu timbal balik. Kita kalau berbuat baik itu berbuat baik. Kalau dia nggak berbuat baik, ya bukan urusan kita. Ada orang lain yang akan berbuat baik kepada kita. Itu janji Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu Al-Isra ayat 107 kalau tidak salah. Jadi demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tata, kita tambah yakin hati kita, keyakinan kita bahwasanya tidak semua keinginan kita pasti terwujud. Kalau terwujud ya itu kehendaknya Allah dan bersyukur itu.
Kalau belum terwujud, ya konsepnya kembali lagi ke sabar, minta sama Allah di waktu yang terbaik. Betapa banyak keinginan kita ya, yang tidak terwujud bahkan sampai kita meninggal. Tapi betapa banyak juga yang tidak kita minta Allah kasih, gitu ya. Lihatnya gitu. Jangan hanya Allah belum ngasih saya ini, saya minta ini nggak dikasih. Pikirkan juga banyak yang kita tidak minta tapi dikasih sama Allah. Agar rasa syukur itu selalu tumbuh, rasa syukur itu selalu ada, sehingga kita tidak malas untuk berterima kasih. Orang saja kita bilang terima kasih yang cuma bantu kita, ya, bantu kita, numpangin kita dari rumah ke masjid, makasih ya, mudah kita bilang makasih. Bagaimana dengan Allah yang memperhatikan kita setiap detik? Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, kurang dan lebihnya mohon maaf, yang baik dan benar Allah dan Rasulnya, hilaf salah dan yang menyampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.